Selamat pagi anak-anak. Berdiri. Bersiap memberi salam. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, saya bisa minta tolong satu anak mungkin yang bisa memimpin berdoa. Saya bersedia, Mi. Oke, silakan, Joanna. Berdiri. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kehidupan pada pagi hari ini dan dapat mengumpulkan kami pada hari ini untuk melakukan pembelajaran. Berkatilah agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria Mater Amabilis, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Ya, silakan nanti pada saat saya mengabsensi kalian boleh diangkat buku futsainya, oke? Ya, ya. Absen 1, Andi Tayer. Oke, hadir. 2, Brigita Sarigail. 3, Christian Joseph Maldini. 4,
4. Evelyn Dona Sanjaya. 5. Florenda Altivelika. Oke ya. Fulgentius ya, maaf ya. Gabriela Pasca hadir. Gadayasa. Oh, Gadayasa tidak hadir. Kenapa kalau boleh tahu? Oke, sakit. Saya kasih tanda dulu ya. Joanna Felicia Sasongko. Oke. Joyce Yunike. Absen 11 Julio Pujianto. Absen 12 Maria Catherine. Absen 13 Michelle Olivia. Oke. Absen 14 Nakesha. Oke. Absen 15 Natasha Kriswanti. Absen 16 Niko. Oh, di sini ya Niko. Oke, Nicholas Jefferson. Absen 17 Quineta. Oke. 18 Revina Octavia. Oke. 19 Ryuko Renhard ya. Absen 20 Selina Yovita. Oke. Absen 21 Tanton. Oh, ngantuk kayaknya ya. Oke, hadir. Absen 22 Yolanda. Oke. Terakhir 23 Zasira. Oke. Ini kayaknya kok masih ngantuk ya? Nggak semangat kan? Ada lemburkah tadi malam? Belum sarapan? Siapa yang ngantuk selain Tanton? Ada yang ngantuk lagi? Ya? Hah? Belum sarapan? Ya nanti beli makan sendiri-sendiri. Ayo biar semangat kita nyanyi jargon aja. Ada yang masih ingat jargonnya kuliner? Masih. Yakin? Masih ingat? Oke. Gerakannya ingat? 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 Agak lupa? Oke, agak lupa. Nah, kira-kira siapa ya yang maju ya enaknya ya? Oke, ya wes, Christian. Langsung sini, gentleman ya, gentleman. Oke. Hafal, bener hafal? Oke, hafal ya. Bisa ikut ya, berdiri ya. Oke, silakan. Biar kita semangat, biar Tanton tidak mengantuk ya. Oke, kita regangkan tangannya dulu aja. Oke, kita olahraga gitu. Ya maaf ya, pelan-pelan. Kita regangkan dulu. Oke, sudah enak. Jangan sampai kejepit ya. Siap dipimpin? Siap. Oke, kita coba pertama dulu ya, percobaan. Gerakannya kita ikuti Christian ya. Oke, silakan Christian. Langsung ini. Ya. Satu, aku kulineri. Dua, aku sehebat. Tiga, juga bisa barisan. 1, 2, 3, kulineri is the best. Oke, Christian minta tolong. Tadi kayaknya ada yang nggak bersuara ya. Siapa ya? Ada nggak ya tadi ya? Siapa ya? Ayo tadi siapa yang ada yang nggak bersuara nggak? Kayaknya Nake bisa Pak. Siapa tadi? Nake. Oke, terus siapa lagi? Siapa lagi kira-kira? Oke, Nata ya kayaknya ya. Boleh maju ke depan aja ya. Biar ikut rame. Ayo maju. Oh Ryuko. Ayo Ryuko. Ayo maju ke depan. Kayaknya ini tadi kurang gerak ya, kurang semangat ya. Nah, karena kita ini kan jurusan kulineri, ya kan? Jadi kita harus semangat. Kalau pagi-pagi semangat, jatuh. Kalau pagi-pagi semangat, energinya jadi lebih positif, ya kan? Nanti bisa menyerap apa? Menyerap apa ini? Menyerap ilmu, ya. Oke, siap yang di depan? Natasha siap? Oke, kita ulangi lagi. Yang mimpin Christian, silakan. 1, 2, 3. 1, aku kulineri. 2, juga sehebat. 3, juga bisa barisan. 1, 2, 3, kulineri is the best. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Iya. Gak apa-apa. Nanti kalau di sela-sela pelajaran ada yang sedikit mengantuk, kita main tepuk aja mau ya? Ya. Nah, tepuk hipnotis tapi ya. Tanton nggak boleh ngantuk lagi ya, bisa?
Bisa. Andi tadi saya lihat juga kayaknya agak lemes ya. Iya. Ya, nanti mimpin di depan, oke? Nah, sebelum mulai pembelajaran, oke, saya akan bukakan kesepakatan bersama dulu, oke? Saya mohon izin untuk mempersiapkan LCD ya. Ya, Miss. Nah, kelihatan dari sana? Nah, oke, nah, jadi diusahakan sebelum pembelajaran kalau bisa kita ada kesepakatan dulu. Setuju? Setuju. Setuju, tidak setuju wajib setuju ya. Oke, kita baca satu persatu biar jelas. Kelihatan yang belakang? Enggak begitu ya. Oke, dibantu yang depan. Yang pertama, kesepakatannya adalah perlu apa? Saling menghormati. Menghormati apa ini? Dalam hal apa? Tidak bicara. Oke, tidak berbicara. Tidak berbicara yang seperti apa? Kalau Miss menjelaskan nggak? Oke, Nake, bagaimana? Kalau Miss Meta menjelaskan, kan nggak boleh asli sama temannya. Ya, jadi kalau ada salah satu yang menjelaskan, tidak hanya saya ya, misalkan ada presentasi, menjelaskan ya, jangan berbicara. Nah, Zasira contohnya ya, jadi jangan sampai nanti ya berbicara. Dan dilarang apa tadi? Memotong ya. Tuh, kecuali misalnya kepepet, permisi Miss, saya izin ke toilet, tidak apa-apa. Karena kan sudah kebelet ya istilahnya ya. Ya, Niko? Boleh saya ganti tempat duduk sama Andi. Oh, tukar tempat duduk. Kenapa? Nggak kelihatan ya? Nanti kita Oh, Andi kedingin. Oh ya, boleh silakan. Oh, ya. Nah ini salah satu contoh yang bagus ya. Jadi nggak apa-apa bertanya, tidak masalah. Kedinginan. Oke, lanjutnya dua apa kesepakatan kita? Partisipasi aktif. Artinya apa, Tanton? Partisipasi aktif berarti? Jadi kalau misalkan misalnya memberi pertanyaan kita Ya, salah apa benar boleh nggak? boleh nanti kita menjawab. Ya, jadi kita inisiatif gitu ya. Yang penting kita berusaha. Saya coba Miss, ya kan? Salah nggak akan dicubit, tidak apa-apa. Tidak akan mengurangi nilai, ya kan? Jadi kita harus belajar untuk aktif, angkat tangan. Tadi juga ada yang kedinginan, angkat tangan untuk minta pindah tempat duduk itu bagus. Aktif dalam berkelompok juga ya, jangan sampai nanti dalam kelompok ada yang kenapa Niko? Dalam kelompok ada yang tertidur, kemudian tidak aktif, bisa nanti disenggol temannya ya kan? Kamu ayo ya, diajak berpikir bersama karena kan namanya tugas apa? Kelompok. Tugas kelompok adalah tugas bersama yang harus didiskusikan. Jadi kalau diskusi kelompok boleh nggak? Sangat boleh. Justru kalau kalian diam itu yang salah, ya kan? Karena permintaannya diskusi kelompok. Apalagi di situ bertanya jika tidak mengerti atau tidak paham, boleh angkat tangan. Permisi Miss, ini tadi apa ya? Ya kan? Permisi Miss, misalnya terlalu cepat Miss, boleh. Ya nanti kita akan perlambat lagi. Yang ketiga apa? Tanggung jawab pribadi. Misalnya apa? Terus Menjaga Ulgen, apalagi tanggung jawab pribadi. Iya, siapa mau jawab? ya Julio, coba Julio. tepat waktu dan mematuhi instruksi guru, Datang tepat waktu, lalu mematuhi instruksi guru, mematuhi instruksi guru. Iya, ada lagi tanggung jawab pribadi yang kadang kelupaan. Apalagi membawa yang disuruh tadi. Tadi siapa tadi yang nggak bawa? Oke, Florenda. Bagus, dia sudah berusaha jujur. Tetapi apa? Bukan berarti loh, Miss, berarti boleh tidak membawa. Tidak, pasti nanti akan ada sedikit pengurangan nilai ya. Jadi apapun yang dilakukan, kalau ada kesalahan, kekurangan, harus siap menerima yang namanya konsekuensi. Nah, sikap bagusnya Florenda adalah Florenda sudah jujur dari awal. Seperti itu ya, itu sangat bagus. Oke, jadi harus diperhatikan juga kebersihan, kerapian. Belum lagi kalau yang namanya pinjam bolpen itu sebenarnya tidak boleh karena mengganggu pembelajaran. Jadi diusahakan tanggung jawab pribadi itu juga punya apa? Alat pribadinya sendiri ya, tidak mengganggu temennya. Pinjam penggaris, pinjam bolpennya. Ya, seperti itu. Lanjut, disiplin. Disiplin tadi apa? Tadi yang disebutkan Julio, ya kan? Tanggung jawab, disiplin, jelas, datang tepat waktu. Kalau masuknya jam berapa ini tadi? 6.15. Kita berdoa jam berapa?
6.25. Berarti sebelum itu diusahakan kita sudah siap, ya kan? Siap, tidak tergesa-gesa, itu ya. Jadi bisa duduk dengan tenang, lalu berdoa, ya kan? Kalaupun misalkan tidak ada gurunya, apa yang kalian lakukan? Tetap berdoa atau rame? Tetap berdoa. Iya, tetap berdoa ya. Loh, terus kemudian penyelesaian konflik, berbicara dengan tenang untuk menyelesaikan masalah. Boleh nggak kalau beda pendapat antar teman? Boleh. Jangan sampai apa istilahnya gontok-gontokan atau apa berantem. Loh, ini tuh bawang merah, bukan, ini tuh bawang putih dan lain sebagainya. Harus pelan-pelan, ya kan? Dicari apakah benar, apakah salah. Boleh bertanya ke teman yang lain kalau bukan ujian, ya kan? Diselesaikan dengan tenang, mencari solusi bersama. Jika ada ya tadi bantuan guru. Jika memang diperlukan, ya. Jadi kurang lebihnya kesepakatan kita adalah seperti ini. Bisa dipahami ya? Bisa ya dilakukan ya, supaya apa? Keadaan di kelas itu kondusif dan nyaman. Tonton masih mengantuk? Oke, nanti kalau mengantuk boleh izin ke toilet ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi. Dan kira-kira belajar apa sih? Tahu nggak sih? Nah, nih, biar nggak ngantuk dah. Nih, saya kasih gambaran sebentar. Mohon maaf. Apa ya ini ya? Sorry. Mohon maaf ya, agak sedikit error. Nah, apa itu kira-kira? Sebentar, sebelum menjawab tadi aturannya apa? Kesepakatan kita harus? Ya, diresapi dulu dalam hati. Kira-kira gambar apa itu? Siapa yang mau jawab duluan? Boleh angkat tangan? Oke, sebentar. Yang mana dulu ya? Fulgen aja dulu. Yang pertama aja dulu Fulgen. Ini gambar apa? Nasi goreng, Miss. Nasi goreng. Gambar kedua yang tengah, coba angkat tangan. Oke, sebelah sini, Tanton. Tengah apa Tanton? Rawon, Miss. Bener rawon? Bener. Ini bukan soto hitam? Bukan. Oh, bukan soto babat? Oh, bukan. Oke. Yang sebelah sini saya. Kiri ya berarti ya. Belakang sendiri, Natasha. Soto apa itu kira-kira? Ayam. Iya, soto ayam. Oke, saya kasih tambahan nilai dulu ya. Tadi siapa aja yang jawab? Ya, Fulgen. Ini adalah salah satu keaktifan. Ya, Fulgen dulu ya. Tadi Fulgen. Oke, selanjutnya tadi siapa lagi? Tanton. Nah, sama Natasha. Oke, kalian jangan mau kalah ya. Nah, dapat nilai loh ini nanti ya. Plus. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita lihat gambar apa lagi ya. Angkat tangan dulu tadi peraturannya. Sabar. Pernah bantu mama di rumah masak? Atau misalkan kalian cuma makan aja? Sama masak, sama makan? Masak sama makan. Atau ada yang biasanya aku cuma makan aja, Miss? Ada? Siapa angkat tangan? Atau Miss, saya nggak pernah makan di rumah. Saya kalau makan mesti jajan di luar. Ada? Fulgen suka jajan di luar? Oh enggak. Kalau iya ya nggak apa-apa, ya kan? Nah, kalau tadi kita belajar ada gambar-gambar masakan, sekarang kita lihat yang ini dulu deh. Siapa yang bisa jawab ini? Tengah coklat ini. Coba beri kita. Tengah coklat ini apa? Salah enggak apa-apa, terserah. Apa kira-kira? Cengkeh. Yang lain? Benar? Setuju? Oh, setuju. Benar, Natasha? Oh, benar. Oke. Selanjutnya yang ini sekarang. Nih, siapa mau jawab? Oke. Yang belakang kok diem aja? Coba mau jawab? Iya. Evelyn, coba Evelyn. Yang belakang ini apa? Yang paling pojok sendiri ini? Oh, benar nggak itu pala? Ini bukan keluak? Oh, bukan. Pala biasanya buat apa sih? Oh, iya, bisa. Campuran mie Aceh. Terus apa lagi tadi? Perkedel ada? Iya benar, perkedel. Iya. Siapa lagi coba?
Lin, bisa jawab? Mungkin campuran apa lagi? Pala? Sup. Benar, sup pengantin biasanya ada palanya, ya kan? Itu. Terus, nah ini nih yang paling gampang harusnya tahu nih. Ya. Yang belum jawab siapa? Oh, Andi aja, Andi. Belum dengar. Ini apa? Bukan bawang bombay? Oh, bukan. Yakin benar bawang merah? Benar. Nah, sekarang yang ini. Sorry, atas. Nah, ini gampang ini. Siapa yang belum jawab kira-kira? Ini, Niko. Niko. Itu jenis. Apa, Niko? Oh, ini jinten. Kita save dulu jawabannya. Nggak apa-apa. Nggak boleh ketawa. Iya. Sasira dulu aja. Sasira belum jawab. Kunyit. Benar ya, Bu? Benar. Oh, benar. Jadi itu kunyit ya, Niko. Nggak apa-apa salah. Karena kan tadi kan kita belajar. Ya, pasti nanti ada yang salah, ada yang benar. Kalau ada temannya tersesat, dibantu apa dijatuhkan? Nah, Niko mohon tidak tersinggung kalau temannya ketawa ya. Paham, oke. Apa lagi yang belum? Ini kelihatan nggak ini? Terus, ini yang pojok kok hening. Coba saya maunya Yolanda deh jawab. Yang ini Yol. Apa ya? Namanya serai. Oke, ada yang tahu serai buat masakan apa? Serai. Oh, masakan banyak kata Sasira. Oke, buat minuman teh. Saya kasih nilai dulu ya Yolanda. Oke, Sasira. Oke, saya suka kalau aktif seperti ini. Apalagi mungkin serai buat makanan apa? Soto, bumbunya soto. Kalau yang biasanya pernah makan soto di Mer itu, yang terkenal, nah itu ada taburan irisannya di atas. Itu apakah itu serai, Tonton? Itu apa? Iya, daun bawang atau kita nyebutnya bawang pre ya. Itu atau bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Ya, leek, betul sekali. Jadi sebenarnya kalau perlu diamati ya, serai dan bawang pre itu bentukannya hampir mirip. Cuma nanti kita pelajari akan ada yang namanya beda aroma, beda fungsi, ya kan? Beda tekstur seperti itu. Oke, apalagi yang belum dijawab ini? Masih banyak ini. Oke, yang atas tengah itu apa? Batu kali? Oke, Natasha. Itu yang biasanya buat masak sarapan, Miss. Oke, bukan batu kali? Bukan. Ya, itu adalah kluwek. Ada yang tahu kluwek? Tahu ya? Nah, yang biasanya buat bumbu hitam, ya kan? Atau itu bebek hitam, rawon seperti itu. Jadi itu bukan arang. Terakhir itu yang sana itu apa itu? Ini, sebentar. Queen. Apa Queen? Iya, kecombrang. Biasanya untuk makanan apa ya itu? Sambal kecombrang, lalap bisa, tumis kecombrang. Mungkin ada yang belum pernah makan ya? Belum ya? Belum. Karena memang tidak semua cocok ya, karena teksturnya agak kasar, betul ya? Teksturnya agak kasar. Oke, next kita akan belajar tentang apa ini? Coba minta tolong dibaca. Apa judulnya mapel kita hari ini? Iya, bahan makanan dari bumbu dan rempah. Makanya kenapa tadi kok ada cabai merah dan lain sebagainya, ya kan? Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita, minta tolong Selina boleh dibacakan? Yang keras ya. Pertama adalah memahami bahasa bumbu dan rempah. Yang kedua mengenai jenis bumbu dan rempah. Yang ketiga mengetahui ciri-ciri bumbu dan rempah. Yang terakhir membedakan bumbu dan rempah satu dengan yang lain. Oke, terima kasih Selina. Jadi hari ini kita benar-benar ingin belajar bumbu dan rempah, tidak hanya melalui teori atau tadi foto, ya kan, berimajinasi, tetapi hari ini saya membawa sesuatu kejutan untuk kalian. Penasaran ya? Ya, nanti ya. Oke, kita langsung masuk ke pembelajaran dulu. Belum nggak sabar. Ya, nah sebelum kita masuk ini bawang ini dan lain sebagainya ya, kita pelajari dulu pengertiannya dulu. Christian sudah mulai ngantuk lagi nih ya. Oke, tepuk pagi dulu aja ya. Tepuknya ikut saya ya, nggak usah berdiri. Kalau tepuk pagi berarti 1 kali tepuk, kalau siang berarti 2 kali, kalau malam setengah berarti gini, nggak tepuk. Oke, bisa konsentrasi? Oke, tepuk malam. Oh, aman, pinter. Tepuk siang. Oke, tepuk pagi.
Oh, ternyata konsentrasi ya. Bentar, ke arah sini. Tepuk malam pagi. Aduh, lama sekali. Ini ngantuk. Malam pagi berarti apa? 1/2. Nah, kan gitu ya. 1/2. Jadi gerakannya seperti itu. Ya, memang sengaja saya buat seperti itu. Karena kayaknya sudah ngantuk ini. Nanti takutnya mimpi, Tanton ya. Oke. Tepuk siang pagi. Berarti 3 kali. Oke, sudah aman kalau gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian bumbu. Coba angkat tangan. Ada yang tahu? Bumbu. Pernah tahu bumbu? Oke, Zazira boleh. Biasanya dibuat rasa pada makanan. Bumbu yang dibuat rasa pada makanan, kita simpan dulu jawabannya. Ada yang lain? Bumbu. Yang pojok mungkin boleh? Saya Miss, Oh, sini lagi. Natasha, oke. bumbu itu bahan untuk memberikan rasa dan dia itu bersifat basah. Dia bersifat basah. Boleh? Ada lagi yang mau jawab? Kita tampung dulu pokoknya ya, bumbu. Atau mungkin mau jawab, Miss, kalau jawab yang rempah gimana, Miss? Ya, kita mau jawab, boleh? Rempah itu bahan aromatik yang biasanya itu sudah dikeringkan, lalu nanti kalau mau digunakan bisa dipanaskan dengan air atau direndam terlebih dahulu. Oke, bisa direndam, bisa dipanaskan, betul semua ya? Setuju apa enggak? Setuju atau tidak tahu? Setuju apa nunggu jawaban teman? Oke, nunggu jawaban teman. Kita buka dulu ya. Nah, sekarang bumbu. Bumbu tadi berasal dari makanan maupun apa? Tadi ada hewani maupun tahu hewani? Tahu ya? Maupun apa itu di situ? Tumbuh-tumbuhan. Dan biasanya digunakan dalam keadaan segar. Makanya tadi kita bilang kalau rempah itu yang kering gitu ya kita ya. Nah, ini benar. Kita buka sekarang. Nih, kenapa kok bumbu dan rempah ya, Miss? Itu kok jadi satu? Itu satu pasangan. Nah, sekarang kalau rempah apa di situ? Boleh minta Tanton yang baca? Rempah bahan aromatik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan biasanya digunakan dalam pangan kering atau serbuk. Ya. Berdasarkan nama yang biasa digunakan yaitu batang, umbi, biji, daun bunga. Iya, jadi terima kasih Tanton. Jadi kalau rempah itu ada yang bagiannya batang, biji, daun seperti tadi yang kita bahas. Nah, kalau cabai kira-kira bagian dari apa? Bagian dari pilihannya ini tadi batang, umbi, biji, daun, bunga, buah. Nah, berarti cabai dari apa? Tapi Miss, Ya. cabai itu ada yang kering. Iya, jadi cabai bisa masuk rempah, bisa masuk bumbu, betul. Jadi bisa dua ya, dua kondisional tergantung fungsinya. Sekarang kita lihat selanjutnya. Tujuannya apa sih kok pakai bumbu dan rempah? Kalau kita jawab kan pasti ya biar makanannya sedap, Miss. Ya betul ya. Nah, boleh minta bantuan Catherine baca. Kelihatan nggak dari belakang? Ini. Tujuannya bumbu dan rempah yang keras. Memberi dan meningkatkan rasa dan aroma pada makanan sebagai anti mikroba dan antioksidan. Iya, nah ini yang saya katakan tadi, jelas memberi rasa, iya kan? Kalau misalnya sayuran itu tidak ada bumbunya, apa yang terjadi? Hambar, kayak orang diet ya, cuman garam dan gula atau malah tidak menggunakan sama sekali, ya kan? Ada yang dikukus tanpa bumbu, itu. Nah gunanya bumbu dan rempah tadi memberikan aroma, meningkatkan rasa, ya kan? Dan sebagai antimikroba dan antioksidan. Jadi biasanya makanan yang sudah dikasih bumbu lalu ditumis atau dimasak sampai tanek ya, istilahnya sampai matang benar-benar tanek, itu akan lebih awet dibandingkan yang tidak diberi bumbu seperti itu. Next. Ya. Oke, silakan. Ketika rempah ditambahkan ke dalam makanan itu baru disebut bumbu. Tadi kan rempah kan kering ya. Nah, kalau sudah dicampur jadi satu, sudah kerjasama, kolaborasi itu namanya bumbu. Nah, sekarang next lagi. Bisa minta tolong yang bacakan Andi yang keras? Kelihatan? Ini. Sehingga bumbu diartikan Sehingga bumbu diartikan sebagai bahan yang mengandung satu atau dua rempah dalam bentuk segar maupun terolah yang ditambahkan ke dalam makanan di saat pengolahannya, penyiapan sebelum makanan disajikan, yang
ditujukan untuk memperkaya rasa, aroma, penampakan keseluruhan di suatu makanan. Oke, next. Nah, bumbu itu sebenarnya dibagi menjadi dua lagi. Ada yang namanya seasoning, ada yang kondimen. Jadi seasoning itu adalah bumbu yang ditambahkan pada makanan pada saat proses pengolahan. Nah, sekarang bedanya apa sama kondimen? Kalau kondimen itu ditambahkannya pada tahap setelah selesai pemasakan atau penyajian. Ada yang tahu? Misalnya nih, soto. Pernah lihat soto? Pasangannya apa biasanya? Sambal. Ada sambal, ada apa lagi? Jeruk nipis, ada kecambah mungkin, atau ada ya taburan tambahan lainnya seperti koya. Nah, itu yang dikatakan kondimen, ya, pasangan yang melengkapi. Beda ya sama yang seasoning. Nah, kalau di dunia industri biasanya kita pelajari kan, kita sebutnya gini, ayo kasih seasoning, ayo kasih seasoning. Kita jarang ngomong kalau kasih garam, kasih gula, kasih bumbu. Tidak. Yang kita bahas adalah ayo kita kasih seasoning. Nah, biar tahu. Jadi season itu bukan musim gitu ya. Seasoning kita harus tahu itu bahasa di dapur atau kuliner. Seperti itu. Lalu rempah atau spesies. Nah, ini ada rempah kering yang otomatis disimpan lebih panjang. Nah, tadi kalau kita menyebutkan rempah hanya kering, ternyata rempah juga ada yang segar. Seperti itu ya, kadar airnya tinggi. Terus ini komponen-komponennya, ada yang bersifat volatil, ada yang non volatil. Next. Nah, sekarang gimana sih caranya mempertahankan rasa? Gimana coba mempertahankan supaya rasanya itu nggak hilang? Ada yang tahu? Bisa ditumis lalu pernah tahu kalau misalnya penggunaan kunyit biasanya ada yang harus dibakar dulu, pernah tahu ya? Nah, itu kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan boleh? Oke, Nakesya. Betul sekali, Nakesya ya. Absen berapa, Nake? 12. Oke, jadi kunyit ternyata sebelum kita olah, kita ulek, kita apakan itu harus dibakar dulu. Nah, coba perhatikan warna kunyit biasanya kan kuning, ya, kuning keorenan. Lalu dibakar, dia warnanya akan lebih matang. Nah, kenapa kadang kan kita butuh masak sesuatu, oh ya kunyitnya ada yang warnanya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi, rempah segar yang harus digiling dulu, baru digunakan. Ada yang mungkin rempahnya diberikan di sesi terakhir supaya aromanya lebih wangi, seperti itu. Next. Macam-macam bumbu ya, ada basah sama kering. Mungkin tadi kalian bingung ya, loh katanya tadi kering aja, atau ada yang bilang basah ya. Apa aja boleh dibaca? Lin, silakan. Yang basah? Bumbu basah ada kunyit, kencur, cabai, serai, bawang-bawangan, cabai, daun bawang, dan lain-lain. Bumbu kering boleh dibantu, Joyce. bumbu kering ada kayu manis, lada, jinten, kapulaga, ketumbar, pala, cengkeh, dan lain-lain. Iya, tadi kan nggak ada gambar kapulaga ya. Ada yang tahu nggak kapulaga bentuknya gimana? Kapulaga Pernah tahu? saya Kapulaga bentuknya mirip kayak pala. Kita simpan dulu jawabannya. Jangan setuju. Zasira? kapulaga itu bulat kecil nih. Bulat kecil warnanya apa? Warnanya putih. Nah, berarti ini dua kubu yang berbeda ya. Oke, Ryuko? Sama kayak Zira. Oke, nanti kita akan pelajari kapulaga itu bentuknya kayak apa. Nah, sekarang kita lihat tanaman-tanamannya dulu nih. Bagian tanaman. Oke, nah di sini ada bagian dari bunga, ada cengkeh, bunga telang, bunga kecombrang, dan lain sebagainya. Lalu ada buah dan biji. Nah itu ada. Kenapa buah dan biji jadi satu? Karena gini, kalau kalian nge-net di Google, loh ini kok katanya dari buah, tapi ternyata ini rempah dari biji. Karena sebenarnya ada yang rempah yang kita ambil kulitnya utuh, berarti kan dinamakan buah ya, karena kita ambil kulitnya, lalu kulitnya dikupas, kita ambil bijinya, maka dia disebut buah dan biji. Jadi sebenarnya jadi satu, itu ya. Ada pala, jinten, ada kapulaga, kemiri, ketumbar, dan lain sebagainya. Terus kemudian masuk ke daun jeruk, ada daun kemangi. Penasaran nggak ini kira-kira? Kayak apa sih bentuknya ya? Kita lihat gambarnya dulu ya. Oke, nah ini yang saya bilang dari bunga, ada cengkeh, bunga telang. Tadi yang jawab bunga kecombrang siapa?
Oke, siapa? Queen. Oke. Ada bunga pala, ya. Kemudian ada bunga lawang atau pekak, pernah dengar? Nah, kita lihat gambarnya dulu sementara ya. Ini buah dan biji. Ini ada nama-namanya. Ada adas, pala, jinten, ya. Terus paling pojok sendiri tuh yang bikin nasi gorengnya jadi merah dan pedas apa? Cabai, ya, ada cabai merah, cabai hijau, ada cabai rawit, ya. Next, daun. Nah, tadi ada yang penasaran ya, daunnya apa aja? Ternyata banyak ya, ada daun apa aja itu? Daun? Nah ini, sekarang spring onion, ini kan dia masuk kategori daun. Dia juga bisa masuk kategori batang, karena mungkin bisa jadi batangnya yang digunakan. Sama kayak bawang pre, seperti itu ya. Nah, kalau kita sebut daun bawang mungkin bingung ya, kalau di pasar takutnya salah beli. Bilang aja, oh daun pasangannya lumpia, langsung tahu. Kalau bilangnya spring onion, orang industri tahu, tapi di pasar belum tahu, ya kan? Pak, beli spring onion. Nah, agak susah itu nanti ya. Next. Sorry ya. Belum selesai, sabar. Nah, sekarang masuk ke umbi lapis ya. Ada bawang apa itu? Bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Bawang bombay pun juga ada yang warnanya merah loh ya. Red onion namanya ya. Keunguan itu besar. Nah itu. Tapi tidak saya cantumkan di situ. Terus kemudian ada yang dari akar. Apa aja? Jahe, kunyit, Sudah pinter semua. Christian, ada apa lagi? Akar, dari akar. Ini apa ini terakhir? Itu Warnanya kuning keorenan? kunyit. Apakah benar ini kunyit? Tuh, salah. Itu apa yo? Nah, temulawak. Nanti PR kalian adalah bedakan ini apa, ini sama ini, kok sama oranye sama kuningnya, ya kan? Ya, boleh ya. Lanjut, sekarang dari batang, ada apa aja lagi? Oke. Next. Nah, sekarang ini tugas kalian. Kelihatan dari belakang. Bayangkan kalau kalian ini adalah seorang chef muda, masuk kuliner pasti pingin cita-citanya jadi apa? Jadi chef kan ya. Nah, jadi koki muda, baru buka restoran, ya kan? Terus bingung nggak bisa bedakan bumbu dan rempah bentuknya. Contoh tadi yang kita lihat ya, loh itu bukan kunyit Kamis. Waktu pertama kali saya belajar sama, saya juga berpikir apakah itu kunyit? Ternyata itu temulawak. Nah terus bedanya apa? Nah itu yang kita mau bahas. Ya, nah akibatnya masakannya seringkali salah rasa. Gimana caranya mengatasi masalah itu? dicium, Dicium, dihirup, kayak rokok gitu, vape. Iya, terus diapakan lagi? Dipegang, jelas, dilihat pasti ya. Perlu diincip nggak kira-kira? Hah? Ya, ada yang bisa, ada yang tidak. Karena rasanya rempah-rempah itu getir, betul ya? Itu, oke. Next, nah tadi ada yang tanya, ini sudah selesai ya, ada yang tanya, Miss Meta tadi bawa apa sih? Ya, bawa apa ini? Ada yang mau lihat? Nanti, kalian boleh lihat dari dekat ya. Pertama saya minta tolong kalian boleh duduk sesuai kelompok dulu. Ingat kelompoknya sudah dibagi, ada berapa? 4. Silakan duduk berkelompok dulu. Ya, boleh. Duduk dulu berkelompok ya. Ini pasti kamu lagi ya? Bukan.
Silakan duduk dulu berkelompok. Dingin ya? Banyak sekali. Saya takut terbang ini, gimana ini biar gak terbang? Gini ya. Oke, sudah duduk berkelompok? Ya, ini sambil saya jelaskan ya. Yang saya pegang ini adalah kelompok satu mana dulu? Coba kelompok satu. Kelompok satu yang mana? Oke, kelompoknya Yola. Kelompok dua, Revina. Kelompok tiga, oh ini Gita. Kelompok empat, oke Ryuko ya. Oke, sambil saya jelaskan, ini adalah daun kemangi ya, daun kemangi. Nanti kalian juga boleh lihat sedikit jarak dekat. Terus kelihatan kan ya? Ini adalah daun apa? Hati-hati. Bentar, ini kanan, ini kiri. Yang kanan apa? Yang kiri apa? Ya, hampir terjebak. Oke. Nah, sama ya. Nah, sekarang ini tangan kanan, tangan kiri. Apa ini? Oke, ini apa? Oke, atau spring onion ya. Nah, kalau ini tangan kanan saya, ini tangan kiri. Ini apa? Yang mana? Oke, yang ini. Setuju? Kelompok kita setuju? Dia bilang daun pre. Oh, nggak setuju. Niko? Tidak setuju. Ini apa, Niko? Itu serai. Ini? Pre. Iya. Kanton? Ini apa? Oke, serai. Nggak apa-apa. Kan kita belajar. Tadi kan saya janji, kita belajar melihat fisik. Kalau tadi sudah melihat gambar, sekarang kita lihat fisiknya. Nanti dibau. Ya. Terus, nah ini paling gampang harusnya. Ini apa? Ya, cabai rawit, cabai besar. Tangan kanan, tangan kiri. Bukan. Butiran hitam. Lada hitam. Yang ini ketumbar. Nah, kalau ini putih butirannya? Iya, lada putih ya. Jadi ini lada hitam, lada putih ya. Lada putih. Seneng. Terus yang kecil ini adalah ketumbar. Oke. Nah, sekarang ini kalau dikupas warnanya kuning juga oranye, yang ini juga kuning oranye. Tangan kanan saya kunyit, tangan kiri saya temulawak. Oke. Terus ya? Temulawak juga dibakar kah? Kalau temulawak bisa dibakar, bisa tidak. Ini bisa buat minuman. Nah, kalau dibakar takutnya nanti minumannya rasanya rasa asap. Nah, itu. Terus kemudian, nah ini apa ini? Kelereng putih. Ini ketumbar atau kemiri? Oh, kemiri. Oke. Terus kemudian ini, nah ini tangan kanan, tangan kiri. Oke. Terus ini. Kunci. Oh, kunci motor? Oh, bukan. Yang ini? Bunga telang. Oke. Sekarang gini aja. Kita kasih mystery box, mau? Mau. Nah. Mystery boxnya ini, saya bawa 4 box. Ini rahasia ya, 4 box ini ya. Saya bagi acak, setuju? Setuju. Jangan dibuka dahulu. Kemudian saya akan bagi yang namanya LKPD. Ada yang tahu LKPD itu apa? Ini ya. Minta tolong dioper ke belakang yang ini. Sorry. Ini. Kemudian ini. Nah, sambil saya jelaskan ya.
Langsung saya acak boleh? Oke. Berdoa dulu supaya mystery boxnya gampang. Ini buat kelompokmu, ini buat kelompokmu ya. Nanti sama tengah ya kelompoknya ya. Jangan dibuka dulu, ini rahasia. Ini buat kelompoknya Julio. Dan ini buat kelompoknya kita. Oke. Jangan dibuka dulu ya. Oke. Kalian juga saya kasih e-book ya. Dengarkan, kalian juga saya kasih e-book. Boleh membuka handphone sekarang. Ya. Membuka handphone. Di handphone kalian itu ada e-book ya. Materi via online. Boleh buka handphone. Oh, buka kotaknya ya. Sekarang buka kotaknya, dapat apa itu yang kita diskusikan hari ini? Ya. Niko, ayo. Iya. Oke. Nah, sekarang dengarkan dulu ya instruksi dari saya. Saya bacakan maksudnya LKPD ini apa? Ya, dipegang LKPD-nya, boleh ditunjukkan? Boleh ditunjukkan? LKPD-nya ya. Dibaca baik-baik di situ. Lembar kerja peserta didik mata pelajaran dasar kuliner ya. Membahas tentang bumbu dan rempah. Yang pertama, tugas kalian adalah menulis nama anggota kalian. Kalau sakit berarti ditulis sakit ya, kelompoknya Gadayasa ya. Terus kemudian tujuan pembelajaran di sini 1, mengenali bumbu dan rempah. 2, menyebutkan bagian tanaman. 3, membedakan bumbu dan rempah satu sama yang lain ya. Kemudian alat bahannya adalah di situ saya menyediakan macam-macam bumbu dan rempah lebih dari 10 ya. Tetapi permintaan saya kalian cukup mengisi 10 saja yang kalian ketahui. Oke? Paham sampai sini ya? Nah, siapkan ballpoint, bawa ballpoint kan ya? Ya, bawa ballpoint, oke? Nah, sekarang tugas kalian ini boleh buka lembar yang terakhir. Kalian cukup menyebutkan 10 nama rempahnya yang kalian ketahui, 10 nama rempah. Lalu setelah menyebutkan rempah-rempahnya, kalian silakan mencari perbedaan. Nah, jadi tugas kalian di sini apa? Ada mengamati, ada mencium tadi ya, seperti yang dikatakan teman kalian, diraba, dilihat. Boleh dikupas apa tidak? Gak apa-apa. Misalkan, Miss ini warnanya apa ya? Saya kupas sedikit, saya bau ya. Jadi gunakan indera kalian ya, indera penciuman kalian supaya kalian tahu ini apa ya. Nah, itu boleh dibuka itu kalau mau dibuka. Ada yang bentuknya batu kan ya, dapat, ada yang dapat, ada yang enggak. Boleh dibuka, mungkin diketok gitu ya, biar tahu isinya apa. Oke, di situ ada cari perbedaan. Jadi tugas kalian adalah diskusi. Tidak ada yang diam ya, berarti diskusi ya, oke? Nah, untuk diskusi kalian akan saya berikan waktu 10 menit ya. Kalau bisa 10 menit, nanti kalau kurang biar kita lihat lagi posisinya, oke? Saya akan keliling dan menilai. Coba boleh dibau daun-daun, mungkin boleh di sedikit di. Nah, ya. Apa ya itu tadi? Ingat, kali ini dengarkan sebentar. Bisa diam sebentar. Kali ini saya tidak akan memberikan kunci jawaban karena ini sudah masuk ke ruang yang namanya diskusi kelompok. Ya, nggak apa-apa salah. Nanti akan ada waktu yang namanya presentasi. Jadi silakan tanya antar temannya ya. Oke, harus aktif semua. Oke, boleh dikeluarkan ya, boleh dikeluarkan dari kotak.
Ada yang tidak ada? Kalau ada yang kembar, dengarkan ya. Kalau kalian merasa ini kembar, boleh disisihkan dahulu ya. Ada yang susah nggak kira-kira? Boleh dikeluarkan. Saya keliling, boleh lihat. langsung guys. Itu biasanya kadang-kadang nggak pernah nggak sih kalau pakai ini. No. Ada, Bapak. Oke, boleh dikeluarkan ya. Boleh dikeluarkan sambil dilihat. Ada yang jawab, mulai dijawab ya, nama kelompoknya, nama lengkap. Nama apa terus? Bagian apa? Betul. Ya. Nah, dengarkan sekali lagi ya. Kali ini saya beri kalian kesempatan buka e-booknya tadi ya, e-booknya. Nah, tadi ada yang bertanya. Dengarkan sebentar. Ada yang bertanya, ini diisi apa, Miss? Bagiannya, misal kamu temu itu apa? Oh, itu keluar misalkan ya. Oh, keluar. Bagiannya apa? Boleh dilihat di e-booknya. E-booknya dibuka ya. Nanti kalian akan saya beri kesempatan untuk presentasi per kelompok ya. Jadi harus mempertanggungjawabkan apa bahan yang dilihat tadi ya, ditemukan. Boleh dikeluarkan bahannya sambil dibau-bau. Dibuka boleh, Miss. Oh, boleh. Oh ya, dengarkan ya. Dengarkan. Ada yang seperti serbuk di dalam plastik klip, boleh dibuka, dibau. Ya. Boleh. Oh, boleh, boleh. Ditutup bisa nggak? Oke. Iya. Apa itu dapat jackpot? Coba bawa apa ini? Boleh, boleh, boleh. Kayak asem-asem gimana ya? Kenapa? Rimpang. Ya? Oh, bagian tanamannya. Jadi contoh jawabannya ya, misal nih yang siapa Nake pegang, anggap aja itu seledri. Berarti kan jawaban pertama satu seledri. Nah, seledri itu bagian tanaman apa? Di bagian rempah, daun. Tulis. Berarti seledri bagian daun. Seperti itu. Hati-hati ya. Ada yang mirip. Iya, itu asem ya. Apa? Enggak apa-apa. Ya? Oke, yang asam ini adalah asam mentahnya. Kalau yang Jawa itu yang hitam nanti tinggal direndam air panas, itu matengnya. Sama-sama bisa.
Cuman biasanya orang-orang suka yang mateng. Ini cara cuci sama. Iya, dicemplungin aja. Ini di kulitnya dicemplungin sama aja. Cuman kadang orang-orang kesukaan ya, mau suka yang mana, gampang yang mana. Kalau mau diincip boleh loh, itu dicubit ini titil asam rasanya. Nanti kita akan presentasi 5 menit lagi ya. Nanti saya akan pilih nomor mana aja yang boleh dibacakan, ya kan? Biar tidak sama antar per kelompok. Yang jelas pastinya kalian akan menjelaskan mystery box-nya bawa apa aja, gitu ya. Pasti yang berbeda itu ya. Florenda mencoba. Ada aktif semua temennya ya? Ada yang nggak aktif? Aktif, oke, siap. Sudah mulai mengerjakan kelompok ini, sudah mulai? Oke, Yolanda. Kelompok yang sebelah sana depan? Oke, siap. Serai itu dari boleh ya. Nanti sambil presentasi di depan ditunjukkan ininya ya. Kenapa? Ya, nanti ditanyakan rempahnya aja. Hati-hati dengan dedaunannya ya, jangan sampai salah karena ada yang kembar. Jadi di sini kita belajar yang namanya mengamati. Kurang 5 menit lagi ya, siap? Harus segera. Kalau misalkan ada bahan yang tidak diketahui, boleh kita lompati. Karena di mystery box itu saya memberikan lebih dari 10, ya kan? Iya, di boxnya itu lebih dari 10. Nah itu tujuannya diskusi kelompok ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan ingat tadi tidak boleh bertengkar, didiskusikan. Tadi di tanah. Oh, akarnya sudah saya cabut, saya buang. Kalau setahu saya lebih ke minuman. Itu. Saya belum pernah menemukan makanan pakai temulawak. Itu minuman ya, Miss ya? Iya. Kenapa? Agak asam-asam, hampir kayak sinom sebenarnya. Kamu ini diincip boleh. Dapat nggak kamu tadi temulawak? Ah, tidak, sayang sekali. Tidak semuanya dapat ya. Boleh. Saya boleh izin minum ya? Saya izin minum dulu ya. Ya, yang mau izin minum boleh. Saya izin minum dulu. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya, pembelajaran kita, sebentar, saya ingatkan sekali lagi, pembelajaran kita sampai jam 9, diusahakan 8.30 ya, kurang sedikit lagi, berapa menit lagi, sudah siap presentasi. Jadi LKPD-nya silakan dijawab LKPD-nya, lalu bahan-bahannya nanti kalau sudah dijawab, dimasukkan lagi ke kotak. Sistem presentasinya adalah siapa yang maju ke depan nanti jelaskan ke depan kayak gini, misalnya kami dari kelompok ini adalah serai, ini adalah ini. Nah, teman-teman yang lain nanti boleh menyimpan dulu. Kalau ada yang salah, oh boleh dikasih tahu, oh itu tadi salah, boleh ya. Jadi nanti kalau salah tidak apa-apa. Ya, ingat nanti yang disebutkan salah pun tidak apa-apa. Rempah yang disebutkan salah tidak apa-apa, biar temannya yang membetulkan. Boleh.
Nanti, oke, nanti dilihat dulu siapa yang selesai ya, Zazira? Gimana, susah kan, Ton? Salah nggak apa-apa, nanti temennya yang mau perbaiki. Justru itu tujuan diskusi kita. Jadi nggak ada yang harus benar semua gitu, tidak. Yang kelompok belakang gimana? Kayaknya adem ayem ini, udah selesai kan? Iya? Oh, masih nyatet, oke. Susah kan? Susah sekali. Oke, 1 menit lagi. Oke, silakan saya tunjuk siapa tadi udah siap duluan. Kelompok Nake ya? Oke, boleh kelompok Nake. Kelompok Nake siap ya? Silakan maju ke depan. Apa ayo? Tidak boleh bertanya ya. Nanti di depan kita bahas. Oke, habis kelompoknya Nake bisa kelompoknya Tiuko. Ya, Nake dulu silakan ke depan. Nanti kalau cukup kita bahas semua ya. Yang lainnya bisa hadap ke depan semua ya. Nah, silahkan posisi presentasi yang baik. Saya sambil duduk di sini ya. Ya, bisa yang keras. Nanti bergilir menyebutkan bahannya dapat apa aja. Perkenalan dulu ya. Sementara 3 dulu. Nanti kalau mau ada lebih disebutkan boleh bergilir lagi. Selamat pagi teman-teman dari Bismika. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rempah-rempah dan bumbu yang diberikan di box ini. Jadi mungkin buat perkenalan diri dulu. Saya Evelyn, absen 5. Agak keras ya. Saya Firgita, saya 2. Saya Natisha, kepala Yudi nomor absen 14. Saya Deleta, Santoso nomor 17. Saya Fulgen absen 6. Saya Isian absen 3. Oke, jadi masing-masing dari kami akan menyebutkan bumbu-bumbu di sini. Silakan. Iya, satu ya. Oh, yang ini tuh bawang pre. Nah, yang lain dengarkan saya, diperhatikan. Kalau salah satu teman salah, jangan diputus dulu pembicaranya, disimpan dulu. Nanti boleh menyebutkan, saya ingin memberikan pembetulan nih, tadi yang disebutkan ini, misalnya seperti itu ya, boleh. Silakan lanjut. Jadi yang pertama ini bawang pre itu apa itu? Sedikit juga. Nyebutin ini aja, Bang Pre. Ya. Lalu Oh, asalnya ya, tanamannya. Oh, bagian. Bagiannya, ya. ini bagian daun dan batang. Lalu yang ini pala. Pala ini tuh bagian buah. Ya, next. Selanjutnya ini ada kucai. Kucai ini bagian daun. Ya, next langsung sebelahnya.
Lalu ini ada temulawak. Ini dimanfaatkan dari akarnya. Ya. Lalu ada ini ada asam Jawa, ini dari buah bijinya. Oke. Ini daun salam, daun. Ya, next. Selanjutnya ini daun seledri dari daunnya. Kalau yang ini daun peterselie atau parsley juga dari daun. Terus nah ini bunga telang dari bunganya. Ini bawang bombay dari ubi lapis. Ini ada bawang merah juga dari ubi lapis. Ini cabai rawit yang diambil dari buahnya. Oke, next. Apa yang tadi belum disebutin? Ya, tunjukkan itu bagian apa? Itu apa namanya? Ini cabai merah. Iya, itu cabai merah. Bagian dari Tangkainya. Gak apa-apa. Next. Ingat ya, kalau ada temannya salah disimpan jawabannya, nanti boleh diperbaiki teman yang lain. Dari buahnya. Oke, next. Itu belum, udah. Ini kemiri dari buahnya. Ya, kemiri. Lanjut. Ini lada putih dari buahnya. Coba next, lihat. Itu harus perhatikan ya temennya. Ini pekat Ya. dari buahnya. Ya. Ya. Terus ini ada lada hitam dari buahnya. Lalu ada Ya. ini ada kunyit dari akar. Oke, nah sekarang untuk kelompok ini saya minta bacakan jawaban di LKPD yang nomor 1. Dibaca soalnya. Nomor 1 ini yang cari perbedaan. Nomor 1. Sebutkan perbedaan dari jahe dan lengkuas. Iya. Jahe itu Kertasnya agak di bawah kan. Nah, kalau jahe itu aromanya tuh lebih strong dan lebih gemuk. Kalau lengkuas itu lebih keras dan warnanya itu coklat kemerahan, coklat abu-abu. Biasanya ya aromanya tuh kayak nggak sesetrong jahe. Oke, nah menurut kalian tadi teman-teman di depan sudah menyebutkan beberapa rempah. Ada yang salah apa tidak tadi? Ada yang perhatikan apa tidak? Boleh angkat tangan kelompoknya. Ya, Sasira dulu coba. Tadi Chris itu Iya. bunga mekar itu dari buah. Dari bunga. Nah, yang lainnya tadi ikut mendengarkan apa tidak? Dengar ya, enggak apa-apa. Ya, jadi mana tadi yang peka? Boleh ditunjukkan? Iya, itu yang diambil bagian apa tadi? Bunga. Tadi Christian menyebutkan buah, tidak apa-apa. Ada lagi mungkin yang melihat tadi? Ada yang salah? Ya, Ryuko? Divulgen. Itu bukan buah tapi biji. Nah, lada itu biji. Mana tadi lada? Sebentar, tadi itu kalau ada yang melihat, Fulgen bilang ini lada putih. Setuju kah? Apa kelompok ini? Nah, ini adalah ketumbar. Oke, terima kasih untuk kelompoknya kita ya. Tepuk tangan dulu. Oke, next kelompok berikutnya tadi siapa yang mau jawab duluan ya? Ini ya? Ya, silakan langsung maju ke depan. Tidak apa-apa. Nah, silakan perhatikan ya. Silakan. Langsung ya, perkenalkan kelompoknya. Yang lainnya duduk, tidak perlu bertengkar. Christian, ayo duduk. Hadap depan semua ya. Harus konsentrasi. Dengarkan, akan mendapat poin tambahan kalau menemukan memang ada yang salah. Ya, loh, tapi tidak mencari sebentar, tidak mencari kesalahan teman. Di sini yang kita diskusi bersama ya, oke? Perbaikan bersama. Silakan perkenalan kelompok yang keras. Selamat pagi semua.
Ini kita mau mempresentasikan tentang bumbu dan rempah. Jadi sebelum itu perkenalkan diri dari saya dulu. Saya Diukur Tanagara. Saya Tristan. Saya Gaston. Yang keras. Saya Zazira. Saya Joanna. Oke, di sini jawaban dari Tristan untuk presentasikan ya. Yang pertama ada serai. Yang mana? Ya, tunjukkan ya biar temennya kelihatan. Nah, ini serai yang keras. Iya, aslinya kenceng. Bagian batang. Oke, next. Setelah itu ini ada daun bawang. Kelihatan yang sini, yang sebelah sini. Oke, next. Dari bagian batang. Ya, Lalu next. ada bawang bombay dari Bagian. umbi. Oke, next langsung sebelahnya. Oke, di sini ada bawang merah, termasuk umbi lapis. Di sini ada kayu manis dari kayu. Tunjukkan lagi. Dari kayu atau bagian apa? Ya. Nah, ini apa daun itu? jeruk dari daun. Ya, next. Harus percaya diri ya. Tadi kan sudah dikasih waktu untuk diskusi. Ini pala dari biji, terus ini bunga telang dari bunga. Oke. Cuma satu. Oh, kurang satu. Ya, waktu ya, durasi ya. Apa itu tadi? Asam ya, boleh. Buah dari buah. Ya. Oke, jadi yang ini tuh ada asam jawa, tapi bedanya apa? Ini asamnya matang dan ini mentah, tapi gunanya sama, itu dari buah. Lalu ada ini raja hitam dari biji. Lalu apa ya? Adas ini juga dari bagian dari biji. Beda. Ini kemiri dari biji. Dari merah besar dari buah. Cabai rawit dari buah. Yang terakhir, Daun seledri dari daun. oke. Nah, sekarang untuk kelompok ini silakan menjawab yang nomor 4. Dibaca lagi ya soalnya ya. Nomor 4. Perbedaan sebutkan perbedaan dari jinten dan adas. Boleh dikeluarkan yang mana jinten adas, dapat nggak? Dapat nggak? Cuma adas. Oh, cuman dapat adas. Oke, ya sudah tidak apa-apa. Jadi, jinten itu biji lebih ramping, berwarna coklat muda hingga coklat keabuan. Sedikit lebih gelap. Lalu kalau adas, bijinya lebih besar, lebih gemuk, bentuk cenderung lonjong dan memanjang. Nah, sekarang coba ditunjukkan yang mana yang adas, yang mana jinten. Yang lain perhatikan. Adas. Nah, adas tadi lebih apa? Gemuk. Terus yang jinten? Lebih ramping. Oke, lebih ramping. Semuanya tadi dapat adas jinten nggak? Oh, dapat ya, kebetulan ya. Berarti sudah paham ya perbedaannya ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Zazira. Oke, kira-kira masih cukup nggak ini ya waktunya ya? Ya, kita sampai jam 9. Oke, masa dia mau maju lagi nggak ini kira-kira? Langsung aja coba maju, tapi saya minta tolong nanti menyebutkan perbedaan ya. Langsung ke perbedaan boleh ya, silakan.
Nanti untuk kelompok ini perkenalan lalu menjelaskan perbedaan nomor 3. Oke, perkenalan dulu. Silakan perkenalan yang keras. Pagi teman-teman, jadi hari Yang lainnya mendengarkan. Jadi hari ini kami dari kelompok 3, kelompok 2 mau menjelaskan isi dari mystery box yang diberikan oleh Miss Meta. Pertama-tama kita langsung Namanya sudah perkenalan nama. Kenalkan nama saya Regina, nomor absen 18. Kenalkan nama saya Julia, absen 11. Saya Joy 110. Saya Karen absen 12. Saya Florenza absen 5. Oke, gini, sebutkan satu aja, minimal satu aja, satu per orang. Oke. Yang pertama ada asam jawa. Asam jawa itu bagian dari buah dan rasanya sangat-sangat asam. Asam, iya, dari incip ya. Tadi dapat semua asam jawa? Iya, nggak apa-apa. Biasanya gaya Permen kalau manis ya, tamarin. Next, Julio. Lalu ada bunga telang, ini dari bunga. Oke, next. Ini bawang dari ubi lapis. Ini bawang merah dari batang namanya. Ya. Ini ketumbar dari biji. Oke. Nah, sekarang jawab untuk yang nomor 3. Dibaca lagi soalnya. Sebutkan perbedaan dari seledri dan peterseli. Apakah semua dapat daun itu? Coba dicek, dapat? Boleh dikeluarkan yang mana seledri, yang mana dikatakan peterseli? Ditunjukkan ke teman-teman. Nah, tangan kiri, mana ini? Ini tangan kanan Joyce, ini tangan kiri Joyce. Ini yang apa Joyce? Ini yang seledri. Soalnya daunnya lebih lebar. Iya. Nah, menurut kelompoknya Nakesha coba, betul apa tidak itu? Setuju. Kira-kira ada perbedaan lagi nggak menurut kalian? Oke, aromanya, terus yang daun seledri tadi sama peterseli perbedaannya di apanya lagi? Bentuknya, warna, terus apa lagi? Coba dikeluarkan daun-daunnya tadi. Itu kayak lebih daunnya lebih nyampur. Terus? Gini, kalau Oke, Zazira coba. itu daunnya itu gini, agak ya bergerombol. Bergerombol kecil boleh, oke. Yang satunya? Itu lebih lebar. Tapi Lebih lebar, oke boleh. Kelompok ini mungkin mau jawab beda lagi? Kegunaannya apa Yolanda coba? itu biasanya digunain di makanan Asia. Kalau peterseli itu untuk makanan western atau barat. Oke, ya ada lagi mungkin perbedaan yang belum disebutkan oleh teman kelompok ini? Tambahan lagi cukup? Cukup ya? Oke, bagus. Tepuk tangan. Nah, LKPD-nya boleh dikumpulkan dulu. LKPD-nya dikumpulkan ke saya. Mohon maaf untuk kelompok berikutnya nanti ya. Nah, kita refleksi dulu, oke? Sekarang kita refleksi hasil dari yang dikerjakan. Nah, rempahnya boleh dibawa pulang. Boleh dibawa pulang ya, biar nanti semakin lebih paham. Ada lagi yang belum mengumpulkan? Oke, izin minum dulu ya. Kita break sebentar, minum sebentar. Saya juga izin minum ya. Oke, sudah minum, sekarang bisa menghadap ke sini ya. Nah, bisa menghadap ke sini. Setelah tadi melihat presentasi, kira-kira perasaan kalian bagaimana? Boleh. Oke, satu-satu dulu, boleh angkat tangan ya. Pembelajaran kita nanti sampai jam 9, kita refleksi dulu sebelum menyelesaikan ini. Oke, setuju ya? Coba mau tanya satu-satu, tadi kita jawab senang,
Revina seru. Jazira lagi bosan beralih ke Tanton. Senang, selain senang sudah. Bahagia, senang, happy. Jadi satu ya. Oke, Andi bagaimana? Yang dirasakan? Apakah ada yang sedih setelah melihat bumbu dan rempah? Nah, saya mau tanya nih. Kalau perasaan kan sedih, marah, happy, apalagi kayak takut. Nah, pertanyaannya, kan ini happy semua ya? Kok nggak ada yang lain? Nggak ada yang merasa penasaran atau takut melihat rempah atau apa? Boleh Natasha? Penasaran yang asalnya tadi itu kayak Revina tapi takut. Oke, nah itu ya. Jadi perasaannya ternyata tidak hanya happy, senang, bahagia itu satu rasa ya itu ya. Tapi ternyata ada yang penasaran, terus tadi ada yang takut coba, ada yang sudah coba ya tadi. Siapa tadi yang mencoba? Coba angkat tangan. Oke, berani sekali ya Flo. Terus siapa tadi? Ada yang coba apa? Terus ada yang sempat upas atau digecek tadi? Siapa tadi yang nyoba gecek pingin lihat isinya? Julio tadi gecek apa tadi? Apa yang digecek tadi? Keluak dan pala. Akhirnya tahu ya bedanya ya. Bentuknya. Nah, sekarang oke, bagus itu. Ada yang tadi sudah membuka keluak dan pala. Sudah buka? Belum? Oke, nggak bisa. Nah, sekarang ini yang kelompok belum maju ya. Pertanyaannya, perbedaan keluak sama pala apa dong? Ayo, kelompok ini, ayo. Kelompok ini, mohon bersabar. Bedanya keluak dan pala tadi apa? Coba Niko jawab. Yang keras. Yang lain diam. Keluak sama pala bedanya pala seperti kayak biji. Pala bentuknya biji. Mana sih tadi pala? Oke. Oh ya. Ya, terus boleh berdiri di depan Niko. Ya. Ditunjukkan ini ya. Ini ya. Pala yang mana? Pala yang ini. Iya, ini palanya sudah digecek ya ceritanya. Terus Dan ini yang keluar. ini keluar. Nah, pala ini ada lagi kalau pas beli dibuka ada apanya itu dalamnya? Ada yang kelihatan nggak? Boleh jawab kelompoknya ini, Niko? Ada? Jawab aja, apa aja? Palanya ada apanya itu? Garis-garisnya betul. Jadi ini kalau misalkan kita bawa pisau mungkin kita belah biar kita tahu ya. Nah, coba kuat nggak? Testing dulu. Oh susah ya? Oke, nggak apa-apa. Silakan duduk Niko. Terima kasih. Nah, kalau biasanya beli pala itu ada yang dengarkan. Beli pala ada yang tidak utuh sak kulitnya, sudah posisi buka dan posisi sudah terbelah jadi dua dan di dalamnya ada apanya itu? Garis-garis merahnya, ya kan ya? Garis-garis merah kayak roda. Nah, itu namanya pala, ya kan? Sudah paham ya sampai di sini ya? Oke. Selain itu pelajari apa lagi yang kalian mungkin nggak tahu jadi tahu? Ayo angkat tangan. Yang tadinya tidak tahu cuma lihat gambar. Oke. Bedanya ada sama jinten. Ternyata apa bedanya tadi? Ukuran, warna, sama-sama kayak kulit beras ya, bener ya? Kalau yang jinten bentuknya apa tadi lebih ramping, langsing, kecil. Warnanya juga lebih apa? Lebih apa warnanya? Gelap. Terus apa lagi? Bisa mengetahui kalau pala itu ada kulitnya. Iya, ternyata pala itu ada kulitnya loh guys, ya kan? Selama ini kita beli sudah posisi del gitu ya, terpotol kelihatan itu. Ternyata kalau beli aslinya ada kulitnya. Kita ambil lagi dalamnya. Nah ini ada yang sudah buka ini. Nah ini loh. Aromanya benar-benar kuat sekali ya, strong, wangi. Tapi kalau terlalu banyak pala, maka apa? Getir, wangi. Ini loh ada yang sudah terbuka. Kalau mau bau boleh. Oke. Nah, berikutnya lagi. Manfaat apa yang kalian dapatkan setelah belajar hari ini? Ada yang mau jawab? Pengetahuan lebih tahu. Coba yang pojok bagaimana? Mau jawab? Harus jawab.
Manfaatnya setelah belajar hari ini nggak hanya gambar, kita pegang produknya langsung, kita cium langsung. Tahu perbedaan. Kelompok Natasha boleh apa? Masing-masing rempah. Ya, intinya tahu membedakan rempahnya dilihat dari apa tadi? Kita sudah mulai bau, terus ya dari bentuk, bau. Nah, ya kan? Akhirnya kalian semakin pinter apa enggak? Oh, jelas, semakin pinter ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira mapel berikutnya berarti bahas apa ini kira-kira? Ada yang tahu nggak? Mungkin bumbu halus, oke. Ada yang lain? Cara apa? Cara apa? Ya, ini kita istirahat kurang berapa menit lagi ya? Oh, kurang sekitar 5 menit lagi ya. Oke, berarti masih ada waktu. Ya, apalagi tadi? Kira-kira bahas apa lagi? Tadi mungkin ada yang nggak tahu selain pala. Tadi ada loh daun apa yang kalian belum pernah tahu? Kucai. Nah, kucai. Tadi ada apa tadi? Daun seledri. Kemudian ada daun parsley atau peterseli. Tadi ada yang tanya, parsley sama peterseli itu sama kah? Parsley sama peterseli. Hati-hati terkecoh ya. Dengarkan baik-baik. Parsley dan peterseli itu nama yang sama, ya kan? Nama yang sama. Tapi kalau yang beda itu adalah parsley sama seledri, ya kan? Tadi akhirnya sudah tahu ya fungsinya. Coba saya tanya, parsley itu biasa buat apa sih? Parsley. Sebagai makanan western. Apanya? Buat isi kah atau apanya? Buat garnish. Apa itu garnish? Menghias. Oke, kalau seledri? Seledri itu makanan Asia. Sup ayam jadi apanya dia? Ya, campuran perkedel, taburan soto, buat kaldu. Pernah dengar bukit garnish? Nah, seledri itu juga yang bikin wangi di dalam kaldu atau stok. Jadi western juga bisa sebenarnya. Nah, cuman kadang kita menganggap ya, oh itu biasanya masakan Indonesia. Iya, Niko nggak boleh mainan aneh-aneh loh ya. Ayo. Oke. Next, apalagi yang baru yang mungkin kalian belum paham? Tadi ada yang belum dapat jinten, ada tadi udah dijelaskan. Nah, ini tadi ada yang utuh, ada yang pecah. Nah, yang utuh ada di saya, ya ini kemiri ya. Yang utuh ada di saya, lalu yang di kalian itu kebanyakan yang pecah. Jadi jangan terkecoh. Makanya kita harus tahu teksturnya, betul ya? Nah, oke. Nah, sekarang bumbu-bumbunya lo sudah pinter-pinter semua. Sebenarnya kalau di Indonesia banyak lagi, tapi tidak saya bawa. Saya tidak membawa mall ke sini ya, tidak membawa pasar ya. Nanti kalau kalian mau jalan-jalan sama teman-teman, boleh cek ya di mana-mana, ya kan? Nah, untuk minggu depan mapel kita, betul Sasira, kita akan mulai masuk lagi ke lebih dalam, yaitu apa? Membuat bumbu. Jadi harus tahu bumbu itu ada apa aja. Oh, ternyata bumbu ada warna merah, ada putih, ada kuning, oke? Iya, ada hitam. Nah, sekarang karena sudah mau istirahat ya, boleh di tempat duduknya hadapkan depan dulu, dan saya minta tolong satu siswa untuk memimpin doa ya. Oke, dibereskan dulu ini sebentar. Ini boleh dibawa pulang kalian ya. Nah, mungkin nanti mau dipelajari di rumah. Jadi perlu diingat. Oh, nggak boleh. Besok bawa apa? Tetap bawa. Dengarkan. Besok bawa buku tulis ya. Tetap ya. Besok kita akan masuk mapel berikutnya. Sekarang pembelajaran hari ini kita akhiri. Bisa memimpin doa. Siapa yang bersedia? Oke, kita silakan. Semua hadap ke depan dan kita berdiri. Pelan-pelan kursinya ya. Nah, oke, siap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah melancarkan pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran yang Ibu Guru kami ajarkan semoga bisa bermanfaat dan bisa kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Sekarang kami ingin akan pulang, berkati dan lindungilah kami agar kami selamat sampai tujuan dan bertemu kepada orang tua kami yang ada di rumah. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakan namamu, datanglah kerajaan.
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria Materama Filis, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, ya terima kasih. Nah, bahannya boleh diberesin dulu mejanya. Ya, yang memimpin siapa untuk bersiap? Ya, hadap depan semua. Bersiap, memberi salam. Nah, terima kasih. Selamat siang. Dibereskan ya. Jangan lupa bahan-bahannya dirapikan. Tadi kalau ada sampah-sampah harus dibereskan. Tanggung jawab pribadi. Oke ya, harus rapi ya. Bye bye. Rapi ya. Terima kasih.